Penyelenggaraan balapan World Superbike WSBK Mandalika 2021 akan berlangsung pada 19 sampai 21 November. Setelah absen lebih dari 2 dekade, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah ajang balap roda 2 berkelas internasional. World Superbike Mandalika yang akan digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Nusa Tenggara Barat, bakal menghadirkan penentuan gelar juara dunia yang akan diperebutkan antara Toprak dan Jonathan Rea. Jelang World Superbike, kesibukan di sirkuit Mandalika mulai padat. Kru penyelenggara dan tim pebalap melakukan persiapan untuk sesi latihan bebas. Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tengah menyedot perhatian publik. Sirkuit dengan nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit ini diresmikan oleh Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo pada 12 November 2021. Setelah diresmikan, sirkuit ini siap menjadi tuan rumah ajang balap kelas dunia. Sementara itu yang ditunggu-tunggu, sirkuit Mandalika masuk dalam kalender MotoGP 2022 dan akan menjadi tuan rumah seri balapan kedua pada 20 Maret 2022. Jadi, hal menarik apakah yang harus kalian ketahui di sirkuit Mandalika? Teruskan menonton. 1. Biaya. Menurut kompas.com, pembangunan sirkuit Mandalika menelan biaya mencapai 1,1 triliun rupiah. Biaya tersebut dihabiskan untuk pekerjaan dasar dan pembangunan sirkuit. Melansir situs Sekretariat Kabinet, sirkuit dibangun dengan teknologi aspal terbaru Stone Mastic Aspal. Partikel Stone Mastic Aspal tidak terlalu rapat atau tidak terlalu panjang, sehingga permukaannya sangat rata. Meskipun berusia lebih dari 5 tahun, tidak perlu dilakukan pelapisan ulang. 2. Panjang sirkuit. Sirkuit Mandalika mempunyai sirkuit sepanjang 4,3 km atau 4.310 meter. Adapun sirkuit ini memiliki 17 titik tikungan, dengan 11 mengarah ke kanan dan 6 lainnya mengarah ke kiri. Ditulis dalam situs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, luas keseluruhan area sirkuit Mandalika sebesar 1035,67 hektar. 3. Kapasitas penonton. Sirkuit Mandalika mampu menampung ratusan ribu penonton. Grandstand Sitting Street Circuit Mandalika mempunyai lebih 50.000 tempat duduk. Sementara itu, non-sitting area atau tribun berdiri menampung setidaknya 138.000. Penonton juga dapat menonton perhelatan MotoGP di Hospitality Suites yang rencananya mempunyai kapasitas 7.700 penonton. 4. Garasi. Disebutkan sirkuit Mandalika mempunyai 40 garasi pada area pedok atau garasi untuk tim balap. Garasi-garasi ini dibangun secara permanen, dengan bagian atasnya terdapat ruang pers dan liputan. Pinggiran sirkuit dibatasi pagar pembatas yang berisi angin, yang didatangkan langsung dari Jerman. Dan yang kelima atau yang keenam, kawasan ekonomi khusus. Sirkuit Mandalika menghadap langsung ke Samudra Hindia. Sirkuit Mandalika berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika yang dikelola oleh PT Pengembang Pariwisata Indonesia Persero atau dikenal dengan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC. Sebagai informasi, ITDC merupakan bagian dari InJourney, sebuah holding badan usaha milik negara BUMN pariwisata dan pendukung yang resmi beroperasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021. Sirkuit ini mulai dibangun pada tahun 2018 yang lalu. Kesimpulannya, sirkuit Mandalika akan menjadi sirkuit kebanggaan negara Indonesia yang diharapkan dapat menarik pengunjung asing maupun lokal. Semoga kita sebagai rakyat Indonesia bisa memanfaatkan semua yang sudah tersedia dan mampu merawat sirkuit dengan baik.